Baiklah, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yuniseda. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas B sore. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang morfem dan kata. Di mana di dalam morfem dan kata tersebut terdapat yaitu morf, yang di mana morf adalah satuan terkecil yang mempunyai makna. Yang kedua yaitu ada alomorf, yaitu varian morfem atau variasi bentuk. Contohnya ber, me, dan ter. Yang ketiga yaitu ada bentuk kata, yang dimana bentuk kata adalah satuan gramatikal yang tidak terdiri atas satuan yang lebih kecil lagi. Contohnya makan, minum, tidur, dan duduk. Yang selanjutnya ada bentuk kompleks, yang dimana bentuk kompleks ialah satuan yang terdiri atas satuan-satuan yang lebih kecil. Contohnya makanan, bertiduran, minum, minuman. Yang keempat yaitu ada kata dasar. Kata dasar ialah bentuk linguistik berupa kata asal maupun bentuk kompleks atau bentuk jadian yang menjadi dasar bentuk bagi suatu bentuk kompleks. Contohnya, yang dimana kata dasarnya atau bentuk kata dasar yaitu pakaian, di dalam bentuk kompleks atau kata jadian menjadi berpakaian, keterangannya, unsurnya, ber, dan pakaian kata dasarnya bentuk kompleks. Yang kelima, kata asal atau bentuk asal ya adalah bentuk linguistik paling kecil yang menjadi bagian daripada bentuk kompleks. Contohnya, dalam kata asal, dalam bentuk asal, yaitu ada kata adil, dalam bentuk dasarnya keadilan, dan bentuk kompleksnya berkeadilan. Yang deret morfologis. Deret adalah deretan kata-kata yang mempunyai hubungan bentuk dan arti. Contohnya, angkatan, diduduki, berpakaian, berangkat, menduduki, berpakaian. Yang F, unsur langsung, adalah bentuk dasar dari imbuhan yang membentuk kata jadian. Contohnya, berpakaian. Contohnya berpakaian, di mana ber ditambah dengan pakaian itu unsur langsung. Pakaian, pakai ditambahan yaitu merupakan unsur langsung juga. Dan ber ditambah pakai ditambahan yaitu unsur tidak langsung. Nosi adalah arti yang timbul sebagai akibat proses morfologis. Contoh nosi yaitu ber pada kata sepeda yang disambung menjadi bersepeda ialah memakai atau mengendarai sepeda. Di dalam nosi terdapat dua jenis lagi yaitu nosi perulangan. Contohnya anak pada anak-anak yang artinya banyak. Nosi pemajemukan, contohnya mata plus hari sama dengan matahari yang artinya penerang jagat raya. 2. Fungsi afiks. Afiks mempunyai fungsi dalam membentuk kata jadian atau bentuk kompleks. Fungsi afiks dalam proses morfologis dibedakan antara fungsi semantik dan fungsi gramatik. Yang dimana fungsi semantik ialah fungsi afiks yang mendukung terbentuknya makna baru sebagai akibat melekatnya suatu afiks pada sebuah morfem. Contohnya, adik berbaju merah artinya memakai. Yang kedua yaitu fungsi gramatik adalah fungsi yang mendukung peristiwa-peristiwa gramatik. Contohnya, transformasi jenis kata, yang dimana makan yaitu merupakan kata kerja plus an sama dengan makanan berubah menjadi kata benda. Yang kedua ada transformasi intransitif menjadi transitif, yaitu menari
yang merupakan intransitif ditambah me dan kan menjadi menarikan menjadi transitif. Akar kata adalah bagian kata yang menjadi dasar kata lain yang dibentuk dari kata tersebut. Contohnya, bangkit, ungkit, bukit, cungkit berasal dari kata-kata kit yang dapat diartikan meninggi atau menjadikan tinggi. Pembentukan kata dasar. Di dalam pembentuk kata dasar terdapat bagian-bagiannya lagi, yaitu pertama, pengulangan akar kata atau reduplikasi akar kata. Contohnya, tun ditambah tun sama menjadi tuntun, luh ditambah luh menjadi luluh. Yang kedua, tambahan suku awal pada akar kata. Contohnya, kem ditambah bang sama dengan kembang, tum ditambah bang menjadi tumbang. Yang ketiga yaitu penggabungan antar akar kata. Contohnya, ruk ditambah sak menjadi rusak. Yang dimana ruk bisa diartikan juga merusak dan sak bisa diartikan menjadi membinasakan. Yang keempat, mendapatkan tambahan awalan a, i, u, dan k pada akar kata. Contohnya, k ditambah bur menjadi kabur. Yang kelima, mendapat tambahan sisipan l, m, dan un pada akar kata. Contohnya, king ditambah r menjadi kering, kas ditambah s menjadi keras. 6. Mendapat tambahan akhiran, yaitu an dan i. Contohnya, gap ditambah an sama dengan gaban, jewe kuno sama dengan termarsyur. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.